Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan, itu yang pasti Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yesus, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Mari semua, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku,
pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Yesus, Kau yang terutama Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan, sentiasa bersama-sama dengan kami Tuhan, memberikan yang terbaik Tuhan, selalu memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Tidak ada kata lain Tuhan selain kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Salam semuanya, kita bersyukur sekali lagi pada hari yang mulia, hari yang terbaik pada hari ini untuk kita sama-sama menyembah dan memuji nama Tuhan. Saya percaya ada kuasa Tuhan, ada hadiran Tuhan di dalam rumahmu dimanapun engkau berada pada saat ini. Saya percaya Tuhan menyertai kehidupanmu. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, saya memberkati setiap anak-anak-Mu pada hari ini. Bila kami mempelajari firman-Mu pada hari ini, ada sukacita yang melimpah, ada kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, lawatan Tuhan menyertai kami dalam rumah kami, keluarga kami, dalam teman-teman serumah kami pada hari ini Tuhan. Engkaulah yang bertakhta, Engkau yang bersemayam di dalam kehidupan kami, di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Setiap kita yang mempelajari, mengalami lawatan Tuhan pada hari ini akan mengatakan kemenangan itu adalah milik Tuhan. Kekuatan itu adalah daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, saya deklarasikan terjadi kesembuhan, pemulihan, kemenangan di dalam nama Yesus pada saat ini. Tatkala kami mempelajari firman-Mu, dalam nama Yesus, setiap yang percaya mengatakan amin. Great Revival bahagian yang kedua. Pada minggu yang lalu kita mempelajari
Nehemia yang ke-8 yaitu siri yang ke-10 saudara. Kita mempelajari ada 4 kunci untuk Anda dengan saya bertumbuh secara rohani, secara pribadi, secara community ataupun gereja saudara. Tuhan memanggil Anda dengan saya untuk mengalami perubahan, transformasi, dan sentiasa diperbaharui oleh Tuhan di dalam roh kita, di dalam pikiran kita saudara. Karena itu merupakan tujuan Tuhan. Tuhan mau Anda dengan saya mengalami revival, lawatan Tuhan, kekuatan Tuhan, lawatan Tuhan setiap waktu, setiap hari dalam kehidupan kita saudara. Karena Dia memelihara Anda dengan saya seperti seorang bapa menyapi seorang anaknya. Dan Dia mau Anda dengan saya bertumbuh daripada kanak-kanak rohani menjadi dewasa rohani. Pada hari ini saudara, kita akan menyambung kepada bahagian yang kedua. Ada 3 kunci lagi saudara. Tapi sebelum itu izinkan saya membawa kita melihat ringkasan pada minggu yang lalu saudara. Apabila umat-umat Israel berkumpul setelah mereka membangun tembok Yerusalem yang sudah hancur, yang sudah runtuh itu saudara. Selama 52 hari mereka bekerja keras, mereka mengerahkan semua tenaga daripada keluarga-keluarga dan semua orang yang melayani pada hari itu, melakukan yang terbaik untuk membangun rumah Tuhan, membangun tembok Yerusalem pada masa itu sehingga selesai dan sempurna di depan Tuhan. Tapi ada satu hari yang belum dinyatakan saudara, yaitu mereka kembali mendengar Taurat Tuhan, peraturan Tuhan, perintah Tuhan kepada orang Israel. Nah, apa yang terjadi saudara? Ada 4 hal pada minggu yang lalu. Yang pertama, apabila mereka berkumpul dan dipanggil oleh Imam Ezra dan juga Nehemia, gubernur pada masa itu saudara. Di lapangan yang besar ada ratusan ribu orang-orang yang hadir pada masa itu. Lelaki, perempuan, dan orang-orang yang boleh mengerti dan memahami firman Tuhan pada masa itu saudara. Apa yang terjadi? Yang pertama, mereka mendengar firman Tuhan itu dengan penuh perhatian. Setelah bertahun-tahun mereka tidak mendengar firman Tuhan tersebut saudara. Pada hari itu mereka membiarkan firman Tuhan melalui kehidupan mereka, roh, hati, jiwa, emosi mereka saudara diperbaharui oleh firman Tuhan tersebut dan membiarkan firman Tuhan itu mengalir daripada kehidupan mereka. Begitu juga Anda dengan saya pada hari ini. Tuhan mau Anda dengan saya supaya kita mengalirkan firman Tuhan daripada kehidupan kita. Yang percaya mengatakan amin. Yang kedua, mereka menyembah Tuhan. Apabila mereka mendengar firman Tuhan, mereka mengaminkannya dengan mengangkat tangan saudara. Mereka meresponi firman Tuhan. Mereka memahami, mereka mengerti, lalu mereka bertobat saudara. Mengakui semua dosa pelanggaran yang mereka lakukan selama ini. Dan tatkala firman Tuhan berhenti disampaikan, lalu mereka berlutut dengan wajah tubuh mereka ke tanah saudara. Itu membicarakan tentang penyesalan akan dosa pelanggaran, tentang menyaksikan bahwa pada masa itu kemuliaan Tuhan, kuasa Roh Kudus daripada Allah, kuasa daripada Tuhan menyertai mereka saudara. Saya melihat pada masa itu, wow, ada sekinah glory daripada Tuhan melawat mereka, sehingga mereka berendam dalam hadiran Tuhan, menyembah, memuji Tuhan. Penyembahan yang luar biasa di depan Tuhan saudara. Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang bersemayam pada masa itu. Sehingga apa yang terjadi saudara, mereka bergairah, mereka bersemangat mendengar firman Tuhan. Apabila diajar oleh orang-orang Lewi pada masa itu, yaitu agen-agen transformasi yang menggunakan semua talenta, kefahaman mereka akan firman Tuhan pada masa itu, mengajar saudara. Nah, apa yang terjadi? Wah, mereka mendapat rema daripada Tuhan. Lalu mereka menyampaikan firman Tuhan itu kepada teman-teman yang lain, kepada orang-orang yang lain dengan penuh sukacita. Di sana terjadi apa saudara? Kemerdekaan, kemenangan, breakthrough, penerobosan daripada Tuhan. Wow saudara, apabila ada lawatan Tuhan saudara, ada kelepasan yang kita akan lihat sebentar nanti. Kemudian yang keempat, apa yang terjadi? Mereka mulai membuat pengakuan dosa, bertobatan secara besar-besaran saudara. Mereka berduka cita, mereka
merendahkan diri mereka. Mereka menyerahkan, mereka mengabdikan diri mereka kembali kepada Tuhan. Karena selama ratusan tahun, 70 tahun di Babylon dan beberapa puluh tahun semasa mereka berpindah ke Yerusalem dan Yehuda, saudara, mereka masih menjauhkan firman Tuhan. Mereka masih tidak beribadah kepada Tuhan. Tetapi pada hari itu, saudara, luar biasa mereka mengalami kemenangan di depan Tuhan. Oh, mereka bersuka cita kembali. Ada revival, ada great revival terjadi dalam kehidupan mereka. Pada hari ini, saudara, selepaskan firman ini menjadi kepunyaanmu pada hari ini. Setiap pribadi kita mengalami great revival yang belum pernah kita lalui. Kita pernah mendengar kebangunan rohani terjadi oleh nenek moyang kita, oleh sanak saudara kita, oleh orang-orang kampung pada satu ketika dulu, saudara. Waktu itu Anda dengan saya masih dalam kandungan. Mungkin Anda di antara kita yang belum dilahirkan lagi, saudara. Kita hanya mendengar. Tapi pada hari ini bila firman Tuhan ini disampaikan seperti orang-orang Israel, saudara, mereka melihat sendiri revival sedang terjadi. Mereka melihat sendiri lawatan Tuhan. Mereka mendengar sendiri firman Tuhan. Mereka melihat mukjizat. Mereka melihat pekerjaan Tuhan. Pada hari ini, saudara, dalam keadaan yang sukar pada masa itu, saudara, serangan-serangan daripada Sanbalat, Tobia dan teman-temannya yang lain masih terjadi. Ada hal yang berat terjadi dalam kehidupan mereka. Masalah ekonomi, masalah kehidupan sosial masih menghimpit mereka pada masa itu. Tetapi pada waktu hari itu, saudara, hari revival itu terjadi, saudara, mereka mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Itu yang terjadi daripada Nehemia 8 ayat 1 hingga 9. Pada hari ini kita sambung 3 kunci yang berikutnya, saudara. Nah, pada hari ini mari kita mengalami semua kunci ini, saudara. Karena saya percaya Tuhan mau melakukan terobosan, pembaharuan, membangkitkan setiap pribadi kita yang ada mendengar firman Tuhan pada hari ini. Yang mengerti katakan amin. Kita lihat ayat yang ke-10. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allah. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Kunci yang kelima adalah tentang kesembuhan dan kelepasan. Apabila Tuhan melawat mereka pada hari itu, saudara, Tuhan menyatakan hidupnya, Tuhan menyatakan pribadinya, kemuliaannya kepada orang-orang Israel pada masa itu, saudara, bahwa dialah yang mampu menyembuhkan, membebaskan mereka. Dialah Tuhan yang melepaskan mereka, yang membawa mereka mengalahkan kota Yeriko. Walaupun mereka di dalam pembuangan, tetapi mereka dilepaskan daripada cengkaman Babylon pada masa itu, saudara. 70 tahun di Babylon, mereka hidup di dalam tekanan. Mereka hidup di dalam berbagai masalah, dipengaruhi oleh budaya dan gaya hidup yang salah, yang melambangkan keduniaan, saudara. Nah, itu yang terjadi di dalam hidup mereka selama mereka berada di Babylon. Tapi pada hari ini, saudara, mereka mengalami kesembuhan. Kesembuhan yang bagaimana, saudara? Ayat 10 kita baca tadi, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Ini membicarakan tentang apa, saudara? Tuhan mau mereka mengerti, mengalami lagi, saudara. Mereka adalah bangsa yang dipilih, umat yang kudus, kepunyaan Allah. Mereka sudah mengalami pengudusan di depan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka disembuhkan dari penolakan. Mereka disembuhkan daripada penuduhan masa lalu. Nah, berbalik kepada Anda dengan saya, saudara. Tuhan mau Anda dengan saya disembuhkan. Bila kita mengalami revival, saudara,
Hari yang luar biasa yang terjadi dalam hidup Anda dengan saya, saudara. Kita mengalami kesembuhan rohani. Sembuh daripada masalah dosa. Sembuh daripada ikatan dosa, pengaruh dosa. Kuasa-kuasa yang menghantui kehidupan kita selama ini, saudara. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita menolak kebaikan Tuhan. Kita menolak kebenaran Tuhan. Kita tidak boleh dekat intim dengan Tuhan, saudara. Karena di dalam roh kita belum sembuh pada hari ini, saudara. Tuhan mau Anda dengan saya mengalami kesembuhan rohani. Bagaimana, saudara? Anda dengan saya kembali kepada Tuhan. Meninggalkan duka cita. Jangan lagi menangis tentang kesalahan masa lalu. Dosa masa lalu, sikap pada masa lalu. Tapi pada hari ini, saudara, Tuhan mau membawa Anda dengan saya kembali melihat Tuhan. Sebagaimana Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan oleh kuk perhambaan. Tuhan mau Anda dengan saya benar-benar sembuh. Saya istiharkan pada hari ini, manapun bahagian hatimu yang belum sembuh, yang masih lagi mengalami luka-luka masa lalu, ada roh daripada Allah menyembuhkan hidupmu pada saat ini, memulihkan hidupmu. Pada hari ini Tuhan mau Anda kembali kepada Tuhan. Karena dialah dokter agung yang menyembuhkan engkau pada hari ini. Dialah yang boleh membangkitkan hidupmu kembali, saudara. Bukan itu saja, Dia akan melepaskan Anda daripada belenggu-belenggu dosa, belenggu Babil pada masa lalu, saudara. Supaya budaya gaya hidup yang lama itu dilepaskan. Nah, pada hari ini, saudara, seperti orang Israel, mari kita menerima kesembuhan dan kelepasan daripada Tuhan. Hanya yang kita perlu, saudara, kita mengizinkan firman Tuhan, Roh Allah bekerja dalam hidup kita, mengoreksi, mendisiplinkan kehidupan kita. Dan keluar daripada kehidupan lama, masuk ke dalam kehidupan yang baru. Nah, apa yang terjadi, saudara? Wow! Apabila mereka mengalami kesembuhan dan kelepasan daripada Tuhan, ada sukacita kemenangan, saudara. Sukacita mengalir dari kasih Allah yang membawa kepada kemenangan. Selama ini mereka belum pernah merasakan hadiran Tuhan. Mereka belum merasakan kuasa Tuhan. Tapi pada hari itu, saudara, mereka mendapat lawatan Tuhan. Sementara saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, ada di antara kita, saudara, kita sudah dilahirkan baru. Kita sudah melayani. Kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi ada satu masa dalam kehidupan kita, kita jauh daripada Tuhan. Kita menyimpang daripada kebenaran. Tapi pada hari ini, saudara, Tuhan mau memberikannya semula kepadamu. Kelahiran yang baru, roh yang baru, roh yang teguh daripada Tuhan. Supaya Anda dengan saya benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Nah, apabila ada kemerdekaan, saudara, di situ ada sukacita kemenangan yang luar biasa. Karena inilah janji Tuhan kepada Anda dengan saya, saudara, supaya kita bersukacita. Bukan lagi berduka cita akan apa yang terjadi pada hari ini. Memang benar, hidup semakin tertekan, cabaran semakin ada di kiri kanan depan belakang kita pada hari ini. Tapi ada satu kekuatan daripada Allah, saudara, yang akan menguatkan Anda dengan saya, yaitu sukacita daripada Tuhan. 2 Korintus 13 ayat 11 berkata, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya menjadi sempurna. Tuhan mau Anda dengan saya bersukacita. Bersukacita, saudara, karena itu adalah kekuatan daripada Allah. Nah, bila ada sukacita, saudara, di sana ada damai sejahtera, ada ketenangan daripada Tuhan. Tuhan memberitahu kepada orang-orang Israel pada masa itu, saudara, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati lagi. Tuhan mau ada Anda dengan saya kembali kepada kasih karunia Tuhan, kembali kepada ketenangan di depan Tuhan. Kita tenang di depan Tuhan karena ada Tuhan yang memiliki kita. Karena ada Tuhan yang memimpin kita. Karena ada Tuhan yang melindungi kita. Karena ayat ini menulis, saudara, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Pada hari ini, saudara, kita percaya, kita bersukacita hari ini. Karena perlindungan kita adalah daripada Tuhan.
yang mengerti katakan amin saudara. Nah ini merupakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Bila saya membayangkan keadaan ini saudara, wah sungguh luar biasa. Nah di dalam 3 ayat ini saudara 10, 11 dan 12. Ada 3 kali Tuhan menyatakan tentang perkataan kudus. Karena apabila ada kelepasan, ada kesembuhan, ada sukacita yang melimpah, ada damai sejahtera, ada kasih karunia daripada Allah saudara, Tuhan membawa Anda kepada pengudusannya. Jadilah kamu kudus karena aku kudus kata Tuhan. Pada hari ini saudara, pada hari itu mereka mengalami kekudusan Tuhan. Mereka mengalami lawatan Tuhan. Hari ini juga saudara, di rumahmu dimanapun engkau berada pada hari ini, Tuhan mengirimkan kekudusan dalam hidupmu. Karena Tuhan menuntut kekudusan saudara. Di mana ada kesembuhan dan kelepasan, pasti ada kekudusan Tuhan. Karena Roh Kudus hadir dalam hati yang hancur, hati yang lemah, hati yang berharap, hati yang miskin di depan Tuhan saudara. Pada hari ini Tuhan mau Anda dengan saya mengalami kesembuhan daripada Tuhan, mengalami kelepasan daripada Tuhan. Karena di sana ada kekudusan yang daripada Allah saudara. Bila ada kekudusan daripada Tuhan, maka Anda dengan saya kembali melihat Tuhan. Anda secara pribadi bertemu dengan Tuhan saudara. Anda melihat Tuhan kembali dengan paradigma yang baru. Ada satu hubungan yang baru di depan Tuhan. Karena Anda melihat Tuhan secara pribadi saudara. Pada hari ini saya berdoa, mata rohanimu dibukakan saudara, untuk engkau melihat Tuhan kembali. Nah sangat luar biasa dalam hari ini saudara. Saya menekankan poin ini pada hari ini karena Tuhan mau Anda dengan saya sembuh saudara. Sembuh daripada semua dosa pelanggaran kita. Dilepaskan daripada semua belenggu kehidupan kita. Sebagaimana Yesus mati di kayu salib. Semua dosa pelanggaran, semua sakit penyakit, semua penolakan, semua kutukan, semua kelemahan tubuh kita itu disembuhkan oleh bilur-bilurnya saudara. Oleh darah Yesus Anda dengan saya disembuhkan pada hari ini. Dengar baik pada hari ini, hubungan yang sudah retak, perkawinan yang sudah retak, masa depan yang sudah tidak ada harapan, ada di dalam komunitimu pada saat ini, ada hubungan yang sudah jauh. Engkau sudah tidak datang ke gereja pun tidak datang dalam komunitimu karena ada salah faham. Karena ada pikiran, ada perkataan-perkataan negatif yang mengalir. Pada hari ini saudara, izinkanlah Roh Kudus ambil alih, menyembuhkan perhubunganmu, menyembuhkan hatimu, menyembuhkan hidupmu pada hari ini saudara. Karena tanpa ada kesembuhan dan pelepasan daripada Tuhan, Anda tidak boleh melihat Tuhan. Nah bila kita boleh melihat Tuhan saudara, maka kita boleh semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan. Bila kita mendekat kepada Tuhan saudara, kita boleh melawan iblis. Mengapa selama ini kita jatuh bangun dalam kehidupan kita? Kita tidak boleh melawan pekerjaan si jahat. Kita selalu dikacau, kita selalu diganggu oleh perbuatan-perbuatan, pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang menyebabkan kita tertekan, depresi. Kita menjauhkan diri. Mungkin ada di antara kita pada hari ini ada perasaan mau membunuh diri, menjauhkan kehidupan kita. Harapan sudah tidak pasti lagi saudara. Tapi pada hari ini, bila engkau mendekat kepada Tuhan saudara, bila engkau kembali melihat Tuhan karena kekudusan daripada Allah, di dalam dirimu ada kuasa. Engkau hanya lawanlah iblis, lawanlah perbuatan si jahat, lawanlah pikiran-pikiran yang najis, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang kotor ini saudara. Maka apa yang terjadi? Engkau ada authority, engkau adalah fokus, engkau ada tujuan. Engkau ada kepastian bahwa roh yang ada dalam dirimu pada saat ini lebih besar daripada segala roh yang ada di bumi ini saudara. Karena Tuhan menciptakan hidupmu menjadi seorang pemenang, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pelopor yang luar biasa di depan Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Engkau melihat Tuhan, engkau mendekat kepada Tuhan, engkau mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Engkau mendengar suara daripada Tuhan. Engkau mengerti
Apa maksud Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupanmu saudara. Mengapa selama ini kita tidak mendengar suara Tuhan? Ada bahagian dalam kehidupan kita belum disembuhkan, belum dilepaskan lagi. Pada hari ini saudara, saya lepaskan firman ini pada hari ini. Kehidupanmu mengalami kelepasan, mengalami penyembuhan, mengalami sukacita, damai sejahtera, dan kekudusan daripada Allah menyertai kehidupanmu pada hari ini. Yang mengerti katakan amin. Great Revival yang ke-6, yaitu kelahiran belas kasihan. Ayat yang ke-13. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagikan makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Nah saudara, hal yang ke-6 yang terjadi bagi mereka, walaupun pertama kali mendengar firman Tuhan pada hari itu saudara, wow, mereka ada satu perasaan, ada satu kelahiran baru, di mana kelahiran baru itu mengalirkan belas kasihan. Mereka mendapat lawatan daripada Tuhan, pembaharuan daripada Allah. Pada hari pertama mendapat lawatan daripada Tuhan saudara. Mereka menangkap daripada Tuhan bahwa kebangunan rohani, revival yang mereka terima itu saudara, bukan untuk pribadi mereka, tetapi untuk diberitahu kepada orang lain. Lalu Ezra dan orang-orang Lewi yang ada pada masa itu memerintahkan kepada orang-orang Israel yang ada mendengar firman Tuhan saudara, untuk pergi ke rumah, untuk pergi keluar dan menyampaikan berita firman Tuhan tersebut. Dan juga makanan yang disediakan pada masa itu saudara, apa yang disediakan pada hari itu bukan untuk pribadi mereka sahaja, tetapi bagi orang-orang yang lain pada hari ini saudara. Great Revival Tuhan mau lakukan pada waktu ini, karena Dia mau memakai setiap pribadi Anda dengan saya. Tujuan semua kebangunan rohani saudara, karena Dia mau memanggil Anda diguna pakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Selalu kita berkata, saya bukan seorang pemimpin, saya bukan seorang pelayan, saya masih baru, saya masih kecil, saya masih muda lagi. Tapi dengar baik-baik pada hari ini saudara. Dalam ayat ini, hari pertama orang Israel mendengar firman Tuhan, mereka sudah melakukan firman Tuhan karena ada belas kasihan. Pada hari ini saudara, apabila ada revival, maka ada compassion daripada Tuhan. Yesus melayani, kalau kita melihat 3,5 tahun Dia melayani saudara. Setiap kali Dia melihat orang, Alkitab mencatat dengan penuh belas kasihan Dia melihat orang miskin. Dengan penuh belas kasihan Dia melihat orang yang sakit. Dengan penuh belas kasihan Dia melihat orang mati yang akan dibangkitkan. Dengan penuh belas kasihan Dia melihat orang-orang miskin. Dia melihat janda-janda, Dia melihat pelacur-pelacur, Dia melihat orang-orang miskin, Dia melihat orang-orang tertindas, Dia melihat semua orang yang teraniaya, semua orang yang tidak ada harapan, dengan penuh belas kasihan. Karena belas kasihan itu adalah karakter Tuhan. Karena belas kasihan itu adalah Tuhan pribadinya. Dia datang ke bumi ini saudara, tatkala Anda dengan saya masih berdosa, Dia mati di kayu salib. Karena itu menandakan tentang belas kasihan yang hilang dalam hidup kita, dalam pelayanan, dalam gereja kita saudara, yaitu belas kasihan Tuhan. Pada hari ini kau mendengar firman Tuhan ini saudara, saya berdoa belas kasihan ini lahir kembali dalam hidupmu, lahir kembali dalam keluargamu, lahir kembali dalam community, dalam gerejamu pada saat ini saudara. Karena itu yang disampaikan oleh firman Tuhan pada hari itu saudara. Tatkala revival terjadi, lalu Ezra dan orang-orang Lewi mengatakan itu bukan milikmu saja, mari engkau sampaikan kepada orang lain. Maka Alkitab mencatat, maka pergilah semua orang itu. Semua mereka pergi saudara, tatkala mereka menikmati makanan yang ada, tapi bukan untuk diri mereka semata-mata, tapi bagi orang-orang yang tidak mampu pada masa itu saudara. Pada hari ini Tuhan mau Anda dengan saya saudara membangun kembali belas kasihan Tuhan. Karena dalam belas kasihan itu ada api kasih yang mengalir. Karena hanya orang yang penuh dengan belas kasihan boleh memberi. Di dalam belas kasihan itu ada kesembuhan. Di dalam
dalam belas kasihan itu ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Malah di dalam belas kasihan Tuhan mengatakan di sana berkat-berkat Tuhan mengalir pada hari ini saudara. Inilah bahagian yang hilang dalam kehidupan kita, yaitu belas kasihan daripada Tuhan. Tuhan mau Anda dengan saya pada hari ini sesuai dengan ayat ini saudara. Mereka bukan pergi dengan tangan kosong, tetapi roh yang diperbaharui tadi saudara. Mereka pergi dalam belas kasihan untuk orang-orang miskin dan yang memerlukan. Lalu mereka pergi ke dalam keluarga-keluarga, kepada teman-teman mereka, kepada setiap orang yang ada pada masa itu saudara. Kemudian mereka membagi-bagikan makanan yang ada. Tapi saya juga percaya saudara, mereka bukannya berpesta ria seorang diri, mereka bukan mengecapi kemenangan seorang diri, tapi mereka mengimpatasikan kemenangan, mereka mengimpatasikan iman, mereka mengimpatasikan revival, mereka mengimpatasikan kelahiran baru, keselamatan, kepenuhan roh, kekuatan baru, sukacita, damai sejahtera, dan kekudusan yang mereka alami pada hari itu saudara. Mereka keluarkan semuanya, mereka berikan semuanya, mereka impatasikan belas kasihan itu kepada setiap orang Israel yang ada pada masa itu. Lalu mereka pergi menyampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita menerima kebaikan Tuhan saudara, untuk kita menjadi saluran kebaikan kepada orang lain. Kita bukannya menerima kebaikan untuk pribadi kita. Pada hari ini saudara, di luar di sana banyak kita dengar keperluan-keperluan di sini dan di sana. Pada hari ini di tempat kita, di tanah kita, di Sabah, di Sarawak saudara, hampir setiap hari kita mendapat telepon tentang keperluan-keperluan yang dikehendaki saudara. Tidak ada makanan, tidak ada ini dan tidak ada itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pernah mendengar tapi tidak tergerak hati kita, tidak mau menolong saudara. Mengapa itu terjadi? Karena di dalam hati kita tidak ada belas kasihan. Pada hari ini saudara, inilah bahagian yang Tuhan mau sembuhkan pada hari ini. Di dalam rohmu, di dalam hatimu pada hari ini, lahir belas kasihan Tuhan. Lahir kuasa Tuhan, lahir kasih Tuhan kembali saudara. Untuk Anda dengan saya kembali menolong orang lain. Kemudian mereka pergi membagi-bagikan kebaikan Tuhan saudara. Buah ketaatan adalah tindakan mengungsikan kebaikan Tuhan. Apabila kita mengalami kebaikan Tuhan saudara, maka belas kasihan Tuhan mengalir dalam diri kita, menguatkan kita menolong orang lain saudara. Teman-teman kita yang memerlukan, keluarga kita yang memerlukan. Ada orang yang lama sudah datang ke gereja, ada teman-teman kita yang masih acuh tidak acuh, yang masih tidak kuat, yang masih tidak taat dalam firman Tuhan, dalam doa, dalam mezbah kehidupannya, dalam kepercayaannya, dalam imannya saudara. Pada hari ini dengan penuh belas kasihan untuk kita menolong mereka, membantu mereka saudara. Saya lepaskan firman Tuhan ini bagimu pada saat ini saudara. Hanya karena belas kasihan saja saudara, Anda dengan saya mampu menolong orang lain. Sesuai dengan Titus 2 ayat 11 berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Karena dalam belas kasihan itu ada kasih karunia Tuhan. Bila kita menyampaikan belas kasihan saudara, daripada hidup kita mengalir kasih karunia daripada Allah. Kasih karunia yang bukannya kemampuan kita, tetapi kemampuan Tuhan mengalirkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekali lagi saudara, engkau berkata saya sibuk, saya banyak kerja, saya tidak ada masa, saya punya pikiran saya tidak terarah kepada pekerjaan ini. Pada hari ini saudara, satu perkataan bagimu pada hari ini, engkau harus bertobat di depan Tuhan. Mari kau mulai terima belas kasihan daripada Tuhan semula saudara. Untuk engkau kembali melayani Tuhan. Untuk engkau kembali penuh dengan kasih karunia Tuhan. Untuk melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dunia yang sangat berat, dunia yang penuh rintangan.
dunia yang banyak cabaran. Tuhan mau Anda dengan saya penuh dengan belas kasihan dan kasih karunia daripada Allah, supaya kita mampu beribadah, saudara. Beribadah maksudnya mengerjakan perbuatan yang baik, melakukan pekerjaan Tuhan, menggunakan semua talenta karunia kita untuk melayani Tuhan. Ada orang berkata kepada saya, oh, saya tidak boleh menjadi seorang pemimpin, saya tidak boleh melayani, saya tidak boleh buat ini dan itu. Dengar baik-baik pada saat ini, saudara. Jangan mengungkapkan perkataan di mana Anda tidak layak. Don't disqualify yourself. Pada hari ini, saudara, Tuhan sudah melayakkan hidupmu. Tuhan sudah qualifykan hidupmu untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk melayani kerajaannya, untuk melayani gerejanya, untuk membangun kerajaannya, menjadi terang, menjadi garam dan terang dunia ini, saudara. Hanya yang perlu engkau alami pada hari ini, kemurahan Tuhan, belas kasihan, kasih karunia daripada Allah. Pada hari ini, saudara, daripada sana engkau boleh melayani dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Pada hari ini, saudara, hanya karena belas kasihan Allah, kita akan rajin membuat kebaikan. Karena kita bukan kepunyaan kita sendiri, saudara. Kita bukannya kepunyaan diri kita ataupun orang lain, tapi kita adalah kepunyaan Kristus. Pada hari ini, saudara, Tuhan mau Anda dengan saya bergerak di dalam belas kasihan Tuhan. Mari kita membawa keluarga kita melayani antara sesama dengan belas kasihan Tuhan. Mari kita kembali membangun tembok Israel yang sudah hancur, tembok keluarga yang sudah hancur, saudara, dengan belas kasihan Tuhan. Mari kita membangun kembali di mana yang hancur, yang retak dalam kehidupan kita, dengan belas kasihan Tuhan. Melayani jiran tetangga kita, saudara. Jiran kita mungkin teman sekerja kita, teman serumah kita, ahli keluarga, sanak saudara, teman segereja kita pada hari ini. Kita layani mereka dengan belas kasihan daripada Tuhan. Pada hari ini, saudara, Tuhan menuntut hal ini dalam hidup Anda dengan saya. Kita melayani dengan belas kasihan daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Yang ketujuh, yang terakhir pada hari ini, bila ada belas kasihan, saudara, seluruh daripada ayat ini kita membaca Nehemia yang ke-8 menceritakan tentang ketaatan. Maka lahirlah ketaatan daripada kehidupan orang-orang Israel pada masa itu, saudara. Selama ini mereka memberontak, mereka degil, mereka tidak melakukan firman Tuhan, malah tidak membaca firman Tuhan, saudara. Mereka menutup semua peraturan-peraturan yang ada. Tetapi pada hari itu, selama 7 hari, daripada pagi sampai tengah hari, mereka mendengar firman Tuhan. Selama 1 minggu itu, saudara, mereka berendam dalam kuasa firman, dalam kuasa roh daripada Allah. Ada satu hari yang terjadi, bila terjadi revival, saudara, maka lahirlah ketaatan. Bangsa yang taat, keluarga yang taat, anak muda yang taat, generasi yang taat, gereja yang taat. Ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa terjadi karena ada ketaatan. Kunci atas Injil yang Tuhan Yesus nyatakan, saudara, membicarakan tentang ketaatan. Tertulisnya firman Tuhan daripada Kejadian sampai Wahyu, saudara, kuncinya adalah tentang ketaatan. Pada hari ini Tuhan mau membangkitkan ketaatan di dalam pribadimu pada saat ini, dalam keluargamu, dalam gerejamu, dimanapun engkau berada pada saat ini, saudara. Karena bila ada ketaatan, saudara, maka terjadi kegerakan-kegerakan yang dahsyat di depan Tuhan. Kuncinya dalam Nehemia yang ke-8 ini, saudara, seluruh umat Israel, daripada yang kecil, lelaki dan perempuan, mereka taat mendengar firman Tuhan. Mereka taat tinggal dalam hadiran Tuhan. Mereka taat kepada hamba Tuhan, yaitu Nehemia dan nabi-nabi yang pada masa itu, semua imam-imam dan juga orang-orang Lewi pada masa itu, saudara. Mereka taat kepada authority, mereka taat kepada suara Tuhan, mereka taat kepada kuasa Tuhan. Belas kasihan Tuhan yang mengubah kehidupan mereka. Pada hari ini, saudaraku, indikasi oleh Tuhan,
Tuhan mau mengajar kita dalam waktu-waktu ini untuk kita taat kembali kepada Tuhan. Taat di dalam firman, taat di dalam doa, taat di dalam community kita, bukan mementingkan pribadi kita, community kita, sel kita, connect group kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, gereja kita masing-masing. Tapi inilah waktu kita taat membicarakan tentang kerjasama, taat membicarakan tentang community, taat membicarakan tentang saling connecting di antara satu dengan yang lain. Yesus melakukan pekerjaannya karena dia taat, dia selalu connect dengan Bapanya di sorga. Dia boleh melakukan pekerjaannya karena dia taat kepada pekerjaan suara Roh yang berbicara kepadanya. Pada hari ini saudara, apa yang tercatat daripada kelahiran Yesus sampai kepada pengangkatan Yesus ke sorga, itu membicarakan tentang kuncinya taat pada hari ini. Saudaraku ini dikasihi oleh Tuhan, mereka mendengar dan mengerti firman Tuhan. Kemudian dalam ayat ini kita membaca ayat yang ke-17 dan seterusnya saudara. Karena mereka perlu merayakan pondok daun yang membicarakan tentang penuaian hasil yang Tuhan berikan dan pelepasan pembebasan Israel di padang gurun saudara. Mereka sudah mendengar firman Tuhan yang tidak dilakukan daripada zaman Yosua lagi saudara. Karena daripada waktu-waktu itu banyak di antara mereka meninggalkan firman Tuhan. Walaupun Alkitab mencatat Yosua dan keluarganya taat kepada Tuhan, tapi selepas keturunan Yosua saudara, mereka jauh daripada Tuhan. Mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi pada Nehemia yang ke-8, apabila Ezra menyampaikan firman Tuhan ini saudara, hal yang lahir pada hari itu, mereka taat membuka firman Tuhan. Mereka taat firman Tuhan dibacakan, lalu mendengar dan mengertinya pada hari ini. Karena di dalam ketaatan ada ketekunan. Di dalam ketaatan ada kesatuan. Di dalam ketaatan ada kemenangan bersama, dirayakan bersama. Pada hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh Nehemia 8 membicarakan tentang ketaatan pada hari ini, poin yang terakhir. Karena yang pertama, ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 1 dan 15 saudara. Kita mengasihi Tuhan. Kita taat atas pekerjaan Tuhan, atas lawatan Tuhan, atas apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu pada hari ini saudara. Sekali lagi saya ulang di tempat ini pada hari ini. Engkau berkata, saya bukan pemimpin, saya tidak mampu melayani. Dengar baik-baik pada hari ini. Tuhan sedang mencungkilkan karuniamu. Tuhan sedang mencungkilkan, mengangkat kembali talenta yang Tuhan berikan dalam hidupmu, yang engkau kuburkan selama ini dengan kepentingan kedagingan masing-masing. Pada hari ini saudara, Tuhan mau memakai engkau saudara. Bukti engkau diguna pakai oleh Tuhan. Bukti hidup kita mengalami revival di depan Tuhan. Engkau mengasihi Dia. Jika engkau mengasihi Dia saudara, yang kedua, ketaatan adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Semua mereka bersukaria. Semua mereka berlutut menyembah Tuhan. Semua mereka bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka selama ini. Tuhan membawa Anda pada hari ini. Ketaatan yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan. Bila kita bersyukur kepada Tuhan, itu melambangkan bahwa kekuatan Tuhan menyertai kita. Roh daripada Allah menguatkan kita. Kita mulai melihat apa yang terjadi di belakang kita, kita bersyukur. Dan apa yang terjadi di depan kita, kita mampu bersyukur saudara. Karena di sana ada ketaatan Tuhan menyertai Anda dengan saya. Yang mengerti katakan amin saudara. Di saat Anda dengan saya tidak taat, ada ketaatan Tuhan di depan, di sana, di masa depan kita, menuntun kita saudara. Rencana Tuhan membicarakan tentang ketaatan Tuhan. Di depan, di sana ada ketaatan Tuhan memimpin hidupmu pada saat ini. Walaupun pada hari ini engkau putus asa, engkau kebingungan, engkau mengalami kebimbangan dan sebagainya, ketakutan, kecemasan saudara. Mari engkau kembali kepada ketaatan Tuhan. Ketaatan Tuhan menguduskan saudara dan mendewasakan kita. Yohanes 17 ayat 17. Kuduslah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Bila ada ketaatan saudara, di sana ada pengudusan. Mengapa saudara? Karena orang yang taat akan mengikut kebenaran. Dan kebenaran itu akan menguduskan. Dan kebenaran itu akan mendewasakan Anda saudara. Pada hari ini
Tuhan mau Anda dengan saya kembali taat. Nah, ketaatan saudara membawa kita semakin intim dengan Dia. Mazmur 145. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru padanya. Dalam kesetiaan Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Tuhan mau Anda dengan saya kembali taat mencari Tuhan. Taat kepada Tuhan. Saudaraku ini dikasihi oleh Tuhan. Mari kita pada hari ini kembali mendekat kepada Tuhan. Yang seterusnya, ketaatan akan membawa perkenanan, dan ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Apabila ada ketaatan saudara, maka perkenanan Tuhan. 1 Yohanes 3:22, Tuhan menjanjikan hal ini kepada setiap orang yang taat melakukan segala perintahnya. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ketaatan itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, membawa Anda dengan saya berkenan kepada Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, tetapi karena ada belas kasihan, ada favor Tuhan, ada perkenanan Tuhan dalam hidup Anda dengan saya saudara. Bila ada perkenanan saudara, Tuhan memberkati. Di mana ada perkenanan Tuhan, di sana ada berkat Tuhan mengalir. Apa saja yang kamu minta, Tuhan jawab. Pada hari ini saudara, izinkan saya menutup firman Tuhan pada hari ini. Hanya orang yang taat kepada perintah-perintah Tuhan yang berhak menyebut dirinya benar-benar mengasihi Tuhan. Pada hari ini saudara, Tuhan mau Anda kembali supaya kita mengalami great revival di depan Tuhan. Supaya Anda dan saya mengalami ketaatan yang utuh di depan Tuhan saudara. Apapun rintangan pada hari ini, Tuhan mau Anda dengan saya kembali taat di depan Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Ketaatan dapat kita lakukan bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang memberikan kemampuan untuk kita melakukan semuanya itu saudara. Lawatan Tuhan kepada orang Israel pada masa itu memampukan mereka untuk taat. Selama seminggu mereka duduk mendengar firman Tuhan di bawah matahari yang terik saudara. Di dalam kepanasan yang ada pada masa itu, kota Israel bukannya kota yang lembab, tapi kota yang panas saudara. Mereka mendengar firman Tuhan. Semua persekitaran tidak mempengaruhi mereka pada hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bawa rohani kita melampaui, mengatasi, menjadi pemenang atas apapun yang kita hadapi pada hari ini. Cabaran-cabaran pekerjaan, cabaran hubungan, cabaran ekonomi, sosial, penyakit, malapetaka yang ada pada hari ini. Yang memampukan Anda pada hari ini saudara, ketaatan bersama-sama kita lakukannya saudara dalam komunitimu. Mari mulai pada hari ini. Firman Tuhan mencatat, mereka kembali kepada keluarga. Mereka kembali sebagai satu bangsa. Mereka kembali sebagai satu angkatan. Mereka kembali sebagai satu generasi. Mereka kembali sebagai satu bangsa yang diperkenankan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka pada hari itu. Pada hari ini saudara, izinkan saya menutup firman Tuhan pada hari ini. Tuhan mau memberikan kesembuhan dan kelepasan bagimu. Tuhan mau engkau lahir kembali dalam belas kasihan. Tuhan mau pada hari ini kau lahir kembali di dalam ketaatan. Di dalam nama Yesus Kristus, saya memberkati kehidupanmu pada hari ini. Setiap yang percaya mengatakan amin. Great revival meresponi firman Tuhan pada hari ini dengan penuh kasih dan kerendahan hati di depan Tuhan saudara. Saya mengajak semua pribadi kita pada hari ini, mari kita masuk ke dimensi yang baru ini saudara. Kehidupan Anda dengan saya mengalami kebangunan rohani setiap hari. Pada hari ini mari kita deklarasikan firman Tuhan ini dengan bersama-sama mengambil perjamuan kudus. Kita melakukannya bersama-sama saudara. Bersama kita menang. Bersama kita mengalami revival daripada Tuhan. Karena saya percaya saudara, dengan ketaatan, kesatuan, ketekunan yang daripada Tuhan, kita bersama-sama melakukannya. Setiap pribadi kita akan sampai ke garisan akhir. Mari pada hari ini di rumahmu saudara,
Kau mengambil sekeping roti dan secawan air saudara, untuk kita mengadakan perjamuan kudus. Sebagai meterai pada hari ini, kehidupan kita mengalami great revival mulai daripada hari ini. Kita ambil roti masing-masing pada hari ini saudara. Mari kita angkat sama-sama di depan Tuhan. Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang disalibkan. Kemudian dia mati saudara. Setelah mengalami penderitaan di depan Tuhan, dikuburkan. Membawa semua dosa pelanggaran kita, kemiskinan, kekurangan, kutukan kita saudara. Dikuburkan. Menguburkan semua pelanggaran dosa kita dan masalah lalu kita. Kemudian pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. Memberikan yang sama saudara. Anda dengan saya mengalami roh kebangkitan di depan Tuhan. Mari kita ambil sama-sama. Air ini melambangkan darah Yesus. Darah yang terkorban saudara. Di Taman Getsemani lagi darah ini terkorban. Apabila Yesus berdoa bagi Anda dengan saya saudara. Alkitab mencatat. Peluhnya mengalir seperti titikan darah saudara. Sampai ke salib. Dia mengalirkan darahnya saudara. Untuk menyucikan, menguduskan Anda dengan saya. Melayakkan kita. Sekali untuk selama-lamanya. Untuk apa saudara? Karena darah ini lambang tentang ketaatan. Bahwa Anda dengan saya mengalami revival di depan Tuhan. Mengalami kebangunan rohani. Mengalami pemulihan di depan Tuhan. Mari kita ambil sama-sama. Nah saudara. Apa yang kita harus lakukan di depan Tuhan? Mari biarlah belas kasihan daripada Allah mengalir daripada kehidupan kita. Mulai daripada hari ini. Untuk orang lain. Mari angkat tanganmu. Bapa di sorga, saya lepaskan firman-Mu pada hari ini. Great revival ini terjadi dalam setiap pribadi kami. Mulai daripada hari ini Bapa. Apapun yang kami lalui pada hari ini. Kami mengalami terobosan di depan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Saya lepaskan firman ini menjadi kekuatan bagi setiap pribadi kami. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi. Diberkatilah engkau di kota-kota, diberkatilah engkau di desa-desa. Diberkatilah segala pekerjaanmu, pelajaranmu, keluargamu. Seluruh rencana kehidupanmu diberkati oleh Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera yang penuh dengan sukacita dan ketenangan menyertai kehidupanmu pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang percaya mengatakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Darahmu, hanya darahmu yang mampu membasuh diriku. Jadikan ku baru, jadikan ku baru. Kau bebaskan aku Tuhan. Yes, kau lepaskan ku dari belenggu dosa. Kau bebaskan ku dengan darahmu yang kudus. Oh darahmu yang suci, pulihkan ku untuk menyembahmu, untuk memujimu Tuhan, untuk menyenangkanmu. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar